Apa itu harta gonogini, Pak? Harta yang diperoleh sejak nikah. Kapan itu dibagi? Bisa dua hal, cerai hidup dan cerai mati. Makanya kalau ada orang bercerai, biasanya nanti ada pula pembagian harta. Adakah harta gonogini harta bersama dalam Islam? Dalam Islam ada, tapi rumusannya beda. Kalau membeli rumah ini harganya 400 juta, 300 uang suami, 100 uang istri, maka ini kepemilikan istri terhadap rumah ini hanya 25% dari nilai jual. Kalau katakan Bapak bekerja di bank, dari gaji Bapak lah beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Istri Bapak katakan ibu rumah tangga. Maka seluruh apa yang Bapak miliki adalah harta suami, bukan harta istri. Sebaliknya juga demikian. Tapi kalau pakai aturan negara, harta gonogini. Saya ambil contoh. Yang meninggal suami ini hartanya totalnya nilainya 2 miliar 400 juta. Berapa, Pak? Nah, si istri lewat pengacara bilang, kita ke pengadilan, bagian kamu besar. Betul, dapat gonogini separuh. 1,2 miliar. Dari sisa 1,2 miliar, si istri dapat 1/8 kalau si suami punya anak. Berapa 1/8 dari 1,2 miliar? 150 juta. Totalnya berapa, Pak? 1,2 tambah 150. 1 miliar 350 juta. Kalau mereka datang ke saya bagi sesuai dengan syariat Islam. Berapa hak istri? 1/8 dari 2,4. Berapa itu, Pak? 300 juta. Pengacara pasti ngarahkan lewat pengadilan. Ada selisihnya berapa, Pak? 1 miliar 50 juta, dan itu adalah tiket sang istri untuk kekal di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sembari mengingat rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita agar kita mudah untuk bersyukur. Salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan hukum Islam atau ajaran Islam. Tetapi di sisi lain, ada hukum yang berlaku di negara ini, namanya hukum nasional, yang tak sesuai dengan hukum Islam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapinya? Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, dan Instruksi Presiden tentang kompilasi hukum Islam tahun 91, itulah sebagai dasar hakim di pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara yang diajukan ke sana. Dulu waktu tahun 74 saya baca sejarahnya, itu banyak yang demo. Mengapa mereka demo?
Karena ada hal-hal yang sangat prinsip tak sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, masalah pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam kita tahu rukun nikah itu cukup 5. Ada calon suami, ada calon istri, ada 2 orang saksi, ada wali, dan ada ijab dan qabul atau akad nikah. Kalau orang sudah memenuhi itu, sahlah nikahnya dan mereka dianggap sebagai suami istri. Di hukum nasional lain, Pak. Harus dicatat. Artinya didaftarkan pernikahannya itu ke kantor urusan agama. Jadi kalau kita nikah dulu kan banyak urusan administrasi. Dimulai dari urusan apa? Ke kantor lurah. Mungkin ada yang dari RT RW. Bayar, lengkapi semua persyaratan, bayar semua biayanya. Kalau sudah seperti itu nanti ketika akad nikah datanglah pencatat nikahnya. Pencatat nikah itu ada namanya penghulu. Ada juga yang langsung KUA. Dinikahkanlah, dapat surat nikah. Bagaimana orang yang tidak tercatat tadi? Ya. Kalau mereka tidak tercatat, yang sekarang selalu disebut dengan apa, Pak? Nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Kalau lahir anak tak bisa ngurus akte. Anak itu nggak diakui sebagai anak orang tuanya. Pertanyaannya anak siapa? Dan ada konsep anak negara. Kalau anak negara masih enak, Pak, ditanggung negara semuanya. Di satu sisi orang tua menanggung biaya nafkahnya, tapi oleh negara tidak diakui sebagai anak orang tua. Begitu juga istri, enggak diakui. Jadi kalau ketika nanti terjadi cekcok antara mereka, istri nggak bisa ngajukan gugatan perceraian. Kenapa? Nggak ada buku nikah. Kalau suaminya meninggal, istri juga kalau lewat pengadilan agama bisa nggak bisa menuntut harta warisan beserta anaknya. Mengapa? Karena nikahnya tidak dianggap negara sebagai suatu pernikahan, maka akibat hukumnya si istri dan anak yang ia lahirkan juga tidak punya akibat hukum. Tak bisa mewarisi. Kadang-kadang masalah ini muncul sama kita. Ada yang ngotot. Ya, biasanya waktu meninggal itu di situ pula ketahuan bahwa si suami ini punya apa? Istri yang lain. Ya. Umumnya kalau didekati oleh pengacara, pengacara pasti ingin cara mana yang menguntungkan. Ke pengadilan aja kita. Nanti istri kedua itu tak dapat apa-apa. Anaknya pun takkan dapat apa-apa. Dalam hati pengacara itu aku yang dapat ya. Aku pasti dapat. Bagaimana menurut hukum Islam seperti ini? Hukum Islam itu tidak tunduk sama ketentuan negara. Hukum Islam itu buatan Allah dan Rasul. Hukum negara buatan manusia. Artinya apa? Ketika kakak kita, katakan istri pertama, berhadapan dengan istri sirri dari abang ipar kita, kita bilang aja, Kak, bagi saja sesuai dengan syariat Islam. Kalau ke pengadilan mereka nggak dapat. Tapi yakinlah, hak mereka yang tak dapat itu yang kita ambil, itu adalah tiket kita untuk kekal di neraka. Menang di dunia, tapi azab di neraka. Mengapa si kakak begitu? Jawabnya sederhana. Karena dia mengambil hak orang lain. Hak anak kandung dari suaminya, hak istri yang lain dari suaminya. Allah sudah menghalalkan mereka. Ya. Jangan cari menang saja di dunia. Begitu juga dalam masalah perceraian. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan undang-undang yang saya sebutkan tadi, perceraian hanya dianggap jatuh kalau ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi cerai yang di bawah tangan kita ucapkan sama istri kita,
itu tidak dianggap sebagai sebuah perceraian. Ya. Kapan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum? Sejak putusan itu dibacakan, 14 hari mereka tidak banding. Kalau mereka banding ke pengadilan tinggi agama, ada putusan pengadilan tinggi agama, mereka nerima. Atau kalau mereka banding, tetap belum memiliki kekuatan hukum. Ya, begitulah. Padahal menurut hukum Islam, ketika seorang suami menjatuhkan cerai sama istrinya, baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, sejak saat itu dalam agama mereka sudah dianggap bercerai. Dan sejak saat itu si istri sudah menjalani yang namanya iddah. Iddah itu berapa lama? Rata-rata lebih kurang 3 bulan. Untuk yang haid, istrinya masih haid 3 kali suci atau 3 kali haid, yang sudah menopause 3 bulan. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Ya. Dan biasanya orang yang bercerai di pengadilan adalah orang yang apa, Mbak? Yang sudah cerai secara agama. Bahkan sudah pisah rumah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Orang yang bisa mengajukan perceraian ke pengadilan 6 bulan mereka sudah pisah rumah. Artinya apa? Ketika mereka mengajukan gugatan atau permohonan cerai, itu mereka masa iddahnya sudah habis. Dan biasanya oleh pengadilan agama sesuai dengan hukum acara, itu dalam proses setiap sidangnya ada apa, Pak? Mediasi. Yang menamaikannya mediator. Kadang-kadang mediator itu dirangkap hakim. Sekarang ada mediator yang bukan hakim. Dari mediator itu tingkat keberhasilannya paling tidak ada yang 10%. Ada yang 10% berhasil disatukan kembali. Suatu ketika saya membaca sebuah kisah di pengadilan. Berhasillah didamaikan oleh hakim mediatornya. Datang si suami bilang kepada hakim mediator, Pak Hakim, kira-kira nanti malam sudah sah kami bergaul apa enggak? Apa jawab hakimnya? Pulang dari sini juga boleh. Itu kata hakim. Kalau inilah dipatuhi oleh sang yang didamaikan tadi, pasangan tadi, mereka dianggap sudah berzina. Karena menurut hukum Allah, rujuk itu hanya pada masa iddah. Ketika lewat masa iddah, tak boleh lagi rujuk. Jatuhlah menjadi namanya tolak bain. Tolak yang gak boleh rujuk. Bain itu ada bain soro, tolak 1 dan tolak 2. Ada bain kubro, tolak 3. Kalau bain soro itu gimana, Pak? Tolak 1 dan 2 yang habis masa iddah, wajib dinikahkan ulang kembali. Wajib dinikahkan ulang dengan akad nikah yang baru. Nggak bisa bersatu aja seperti itu. Kenapa? Karena menurut agama mereka sudah pisah. Tidak ada lagi waktu untuk rujuk. Rujuk hanya pada masa iddah. Nah, disinilah kita menyikapinya. Ya, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, tentu kitanya harus apa? Nikah lagi. Suatu ketika ada tetangga saya, Ustadz bisa nanti malam datang. Ada acara apa, Bu? Acara rujuk. Siapa yang rujuk? Adik saya, Pak, sama suaminya. Kapan cerainya? 9 bulan yang lalu. Cerainya lewat pengadilan atau cerai di rumah gitu aja? Di rumah gitu aja. Oke. Saya jawab, nggak bisa rujuk. Iddahnya sudah habis. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Jawabnya, dinikahkan ulang. Dulu siapa walinya? Abang kandungnya. Suruh nanti abang kandungnya datang. Dinikahkan, waktu dinikahkan betul. Datang abang kandungnya, yang nikahkan walinya abangnya. Saya cuma mengarahkan. Saksinya sama Pak? RT RW. Saya mengarahkan. Maharnya berapa nih sebentar? Mana maharnya? Bingung sang suami. Kebayang dia waktu mahar menikah. Banyak itu kan, Pak.
Datang saya bilang menurut ketentuan agama 1.000 rupiah, 2.000 rupiah pun boleh. Dibukanya lah dompetnya, Pak. Cuma ada duit 5.000. Jadi 5.000 itulah maharnya. Jadi karena cerainya di bawah tangan, ya kita nikahkan di bawah tangan. Yang nikahkan bukan saya, yang nikahkan walinya. Menurut negara mereka belum dianggap nikah. Begitu juga dalam masalah yang namanya kewarisan atau masalah warisan. Dalam hukum Islam tidak ada istilah pergantian kedudukan ahli waris. Ya. Di dalam kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di negara kita, di pengadilan agama, ada penggantian kedudukan ahli waris. Sebagai contoh, bapak punya orang tua ibu. Ya, ibu. Ibu kita ini sudah meninggal. Di antara kita ini mungkin banyak yang ibunya sudah meninggal. Ada abang ibu kita nih. Abang ibu kita ini tak punya anak. Tak punya anak. Ya. Jadi, kalau ke pengadilan agama, bapak ini bisa menggantikan posisi ibu bapak yang sudah meninggal sebagai kedudukannya sebagai satu orang saudara perempuan kandung. Tetapi menurut hukum Islam, orang yang sudah meninggal tidak punya hak waris. Posisi bapak tidak lebih apa, Pak? Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, alias keponakan dari almarhum. Betul? Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung bukan ahli waris, apalagi dapat warisan. Tapi di pengadilan agama bapak bisa dapat warisan. Ya. Kalau bapak satu-satunya keponakannya bisa sama bapak semuanya. Tapi menurut Islam bapak haram menerimanya. Bapak tidak punya hak menurut hukum Allah. Yang mana kita pilih? Ingin selamat dunia atau selamat akhirat atau enak di dunia tapi sengsara akhirat. Ingat, hukum Islam selalu mengikat kita dunia sampai akhirat. Ketika kita memakan yang bukan hak kita, itu sudah cukup tiket kita ke neraka. Walaupun ada putusan hukum. Sama dengan Pak, harta kita diserobot oleh tetangga. Di pengadilan menang dia. Kita cuma punya SKGR, entah dari mana dapatnya SHM. Betul? Di pengadilan mungkin hakim bisa diolahnya. Intinya menanglah dia. Secara hukum nasional dia yang memilikinya. Betul? Tapi menurut Allah dia dianggap sudah mengambil hak orang lain. Allah tidak tunduk sama putusan pengadilan di dunia ini. Begitulah cara. Begitu juga nanti masalah harta gonogini. Ketika seorang suami meninggal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4 sampai kompilasi hukum Islam ada harta bersama atau gonogini. Nah, apa itu harta gonogini, Pak? Harta yang diperoleh sejak nikah. Kapan itu dibagi? Bisa dua hal. Cerai hidup dan cerai mati. Makanya kalau ada orang bercerai, biasanya nanti ada pula pembagian harta. Adakah harta gonogini harta bersama dalam Islam? Dalam Islam ada tapi rumusannya beda. Kalau membeli rumah ini harganya 400 juta, 300 uang suami, 100 uang istri, maka ini kepemilikan istri terhadap rumah ini hanya 25% dari nilai jual. Kalau katakan bapak bekerja di bank, dari gaji bapak lah beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Istri bapak katakan ibu rumah tangga, maka seluruh apa yang bapak miliki adalah harta suami, bukan harta istri. Sebaliknya juga demikian. Tapi kalau pakai aturan negara, harta gonogini. Saya ambil contoh.
Yang meninggal suami ini hartanya totalnya nilainya 2.400.000.000. Berapa, Pak? Nah, si istri lewat pengacara bilang, kita ke pengadilan, bagian kamu besar. Betul, dapat gono gini separuh. 1,2 miliar. Dari sisa 1,2 miliar si istri dapat 1/8 kalau si suami punya anak. Berapa 1/8 dari 1,2 miliar? 150 juta. Totalnya berapa, Pak? 1,2 tambah 150. 1.350.000.000. Kalau mereka datang ke saya bagi sesuai dengan syariat Islam. Berapa hak istri? 1/8 dari 2,4. Berapa itu, Pak? 300 juta. Pengacara pasti ngarahkan lewat pengadilan. Ada selisihnya berapa, Pak? 1.050.000.000, dan itu adalah tiket sang istri untuk kekal di dalam neraka. Begitu konsekuensi hukum Islam. Mengapa? Karena dia mengambil melebihi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan lebih besar pula dapat istri sama anak. Dalam hukum Islam anak yang harus lebih besar. Barangkali inilah kajian kita pada Ramadan ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.